Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang rekonsiliasi bank. Kelompok ini mempunyai 4 orang anggota, yaitu Hana Zalfania dengan NIM 2024-0102-093, Jessica Martabella dengan NIM 2024-0101-140 dengan Prodi Manajemen. Novia Rita Dewi Arianti dengan NIM 2024-0102-065 Prodi Akuntansi. Ramadhani Raudatul Jannah dengan NIM 2024-0102-018 Program Studi Akuntansi. Di dalam rekonsiliasi bank, terdapat pengertian, tujuan, manfaat, tahap-tahap penyusunan, komponen, bentuk rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah rangkaian catatan informasi keuangan yang menjabarkan tentang perbedaan-perbedaan khas antara perusahaan dan bank. Perbedaan catatan informasi keuangan tersebut muncul ketika nasabah yang melakukan transaksi belum dicatat oleh pihak bank. Dalam kasus ini, catatan bank nasabah dianggap yang benar. Sebaliknya, jika terdapat perbedaan dari catatan pos-pos lainnya, maka catatan dari pihak bank dan juga perusahaan perlu melakukan penyesuaian. Tujuan rekonsiliasi bank adalah untuk mengecek ketelitian pencatatan yang terdapat dalam rekening kas dan catatan bank, serta mengetahui penerimaan atau pengeluaran yang sudah terjadi di bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Manfaatnya adalah untuk memastikan keakuratan catatan keuangan perusahaan, mencegah kecurangan, mengelola arus kas dengan lebih efektif, memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi, mempermudah proses audit, membantu perusahaan mengidentifikasi kesalahan yang dapat memengaruhi pelaporan pajak dan keuangan mereka. Berikut tahap-tahap menyusun rekonsiliasi bank. Yang pertama, catat saldo menurut perusahaan dan laporan bank. Yang kedua, tambahkan setoran dalam perjalanan pada saldo bank. Ketiga, kurangkan cek yang beredar dari saldo bank. Keempat, tambahkan pada saldo perusahaan seperti penerimaan kas langsung melalui bank dan pendapatan bunga. Yang kelima, kurangkan dari saldo perusahaan seperti biaya administrasi bank dan biaya cetak cek. Yang keenam, hitung saldo per bank dan saldo perusahaan. Berikut ada komponen. Yang pertama, ada setoran dalam proses. Yang dimaksud ialah ketika uang tunai atau cek yang telah diterima dan dicatat oleh perusahaan ternyata belum dicatat oleh pihak bank yang dituju oleh perusahaan. Jika hal seperti ini terjadi, maka setoran tidak akan muncul pada laporan keuangan bank. Yang kedua, ada cek beredar. Yang dimaksud ialah ketika cek yang telah dicatat oleh perusahaan akan tetapi belum cairkan. Jika proses pencairan belum diselesaikan, maka data tidak akan muncul pada laporan keuangan bank. Yang ketiga, ada cek kosong. Yang dimaksud adalah cek yang tidak diterima lagi oleh bank dikarenakan dana yang terdapat dalam rekening perusahaan tidak mencukupi. Bentuk rekonsiliasi bank yaitu ada 4. Yang pertama, bentuk rekonsiliasi bank vertikal atau report form. Yang kedua, bentuk rekonsiliasi bank kontrol atau account form. Yang ketiga, bentuk rekonsiliasi bank 4 kolom. Dan yang terakhir, bentuk rekonsiliasi bank 8 kolom. Yang
Yang terakhir ada penyebab rekonsiliasi bank. Yang pertama piutang wesel. Piutang wesel, deposit in transit, beban dan pendapat bank, outstanding check, kesalahan pencatatan kredit bank, not sufficient fund. Yang kedua deposit in transit. Deposit in transit juga sering disebut sebagai setoran dalam perjalanan. Pada umumnya deposit in transit ini terjadi saat terdapatnya setoran dana di akhir bulan yang telah dicatat oleh perusahaan pada bulan tersebut. Namun, pihak bank baru bisa mencatat dana tersebut pada bulan selanjutnya. Yang ketiga, beban dan pendapat bank. Beban bank yang dimaksud bisa berupa beban administrasi, biaya pelayanan, ataupun biaya penulisan cek serta beban bank lainnya. Pendapatan bunga bank yang belum dicatat sepenuhnya oleh perusahaan juga masuk ke dalam beban bank. Yang keempat, outstanding check. Outstanding check ini telah tercatat oleh perusahaan tetapi belum sepenuhnya tercatat dari pihak bank. Pada kasus lainnya bisa juga cek tersebut belum sempat dicairkan oleh pihak bank kepada pihak penerima cek. Yang kelima, kesalahan pencatatan. Kesalahan ini bisa disebabkan oleh pihak bank ataupun dari pihak perusahaan itu sendiri. Sebagai contoh, penanggung jawab perusahaan yang mengurus laporan keuangan perusahaan melakukan kesalahan pencatatan nominal uang. Yang keenam, kredit bank. Kredit bank yang dimaksud bisa berupa penagihan ataupun deposito dari pihak bank. Transaksi jenis ini hanya bisa diketahui jika nasabah menerima rekening koran. Oleh sebab itu, sangat penting untuk memahami tentang kredit bank terutama pada perbankan Indonesia. Yang terakhir, not sufficient fund. Not sufficient fund merupakan cek kosong yang tidak memiliki dana. Hal ini terjadi karena perusahaan menerima cek pembayaran dari pelanggan. Namun setelah dicek, cek tersebut tidak bisa dicairkan karena dana yang kurang atau tidak cukup. Kasus seperti ini bisa menyebabkan terjadinya rekonsiliasi bank karena bank yang bersangkutan tidak dapat mencairkan uang. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.